Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, di tanggal 24 Agustus tahun 2025, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat satu topik yang menarik, yakni iman yang membuat Yesus kagum. Di kesempatan kali ini kita akan membaca dua nas acuan yang akan menjadi dasar daripada kebenaran firman Tuhan, yakni di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 10 dan juga Matius 15 ayat yang ke-28. Kita akan memulai terlebih dahulu pembacaan kita dimulai dari Matius 15 ayat 28, demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 8 ayat 10 berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sebelum kita bersama-sama merenungkan kedua ayat firman ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kami rindu diperlengkapi dan dipenuhi oleh firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan di dalam setiap hati kami, menyingkapkan segala yang terselubung, mencelikan mata rohani kami, sehingga kami boleh dimerdekakan dan dikuatkan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sekali lagi untuk mengingatkan kita, firman Tuhan atau khotbah kali ini akan mengangkat judul iman yang membuat Yesus kagum. Jadi ada dua ayat firman yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Itu mewakili dua orang yang ada di dalam perjanjian baru yang membuat Yesus kagum dengan imannya. Harapannya ialah kita boleh meneladani, kita boleh mencontoh kedua orang atau kedua pribadi ini. Yang pertama, ia adalah perempuan Kanaan Siro-Fenisia. Ia yang membuat Yesus kagum dan mengatakan bahwa ibu, imanmu besar. Karena apa? Karena ibu ini adalah seorang yang bukan Yahudi. Dia bukan orang Israel. Dia adalah perempuan Kanaan, Siro-Fenisia. Kalau dalam sudut pandang orang Yahudi, perempuan Kanaan ini termasuk orang kafir. Perempuan Kanaan ini memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. 3 kali Yesus menolak perempuan ini, saudaraku. Tetapi perempuan ini atau wanita ini tidak menyerah. Dan dengan kerendahan hatinya ia tetap berharap memohon pertolongan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Yesus berkata, "Imanmu besar, ibu." Dan akhirnya ia menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Kenapa Yesus kagum? Karena sekali lagi dia bukan orang percaya. Ini ibaratnya ya, kalau sekarang ini dia adalah orang non-Kristen yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan, yang tidak tahu pengajaran Alkitabiah. Dia bukan dari golongan salah satu keturunan suku Israel. Dan Yesus menguji imannya di awal dengan mengatakan, "Aku cuma diutus kepada domba yang hilang dari Israel."
perempuan itu tidak menyerah. Sampai Yesus berkata, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Waduh, ini adalah suatu ujian iman yang berat, saudaraku. Ya, ini penolakan. Yesus seolah-olah menolak. Pada intinya Yesus berkata, aku melayani hanya untuk orang sebangsaku aja. Karena memang misi Tuhan yang pertama ialah, pertama-tama ia harus memberitakan dulu Injil sukacita damai sejahtera itu kepada orang sebangsanya. Dengan kata lain, karena perjanjian Abraham dan Tuhan dan Abraham membuat pertama-tama Yesus harus datang dulu kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi bahkan keturunan ini yang disebut dengan keturunan kerajaan ini menolak Yesus. Mereka bahkan menganiaya dan menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Sehingga akhirnya hari ini keselamatan itu bisa kita terima. Kita ini adalah orang-orang sebenarnya di luar Israel. Kita ini bukan anak-anak kerajaan Allah. Tapi kita dicangkokkan oleh karena kebebalan mereka, ketegar tengkukan mereka, penolakan mereka. Hari ini keselamatan boleh dinyatakan kepada setiap kita, ke segala bangsa. Nah, itu kata Rasul Paulus, saudaraku ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat ke belakang, ke dalam perjanjian lama, ada beberapa karakter-karakter, ada beberapa orang-orang yang notabene sebenarnya mereka bukan orang yang termasuk bilangan orang Israel. Tetapi Tuhan membelas kasihani mereka. Katakanlah Rahab. Katakanlah Ruth, ya. Mereka notabene adalah orang yang di luar Israel. Tetapi Tuhan menyatakan, Niniwe juga diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bangsa yang Niniwe itu diselamatkan pertama kali. Kemudian yang kedua, ya tetap aja dihancurkan sih ya. Karena ada yang ya meninggalkan Tuhan, intinya lah. Nah, iman yang pertama, iman yang besar yang dikatakan Yesus besar ini adalah iman perempuan Kanaan Sirofenisia. Ketika Yesus berkata, ya tidak patut memberikan roti kepada anjing, wanita ini menjawab dengan iman, benar Tuhan. Tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka di sini Yesus kagum dengan besarnya iman wanita ini, perempuan ini. Karena ia bisa melalui penolakan-penolakan. Nah, hari ini orang Kristen gimana? Doamu gak kunjung dijawab Tuhan, kecewa, marah kepada Tuhan. Sudah umur 35 nih, belum punya pasangan, padahal sudah berdoa minta pasangan, mana suami, mana istri. Akhirnya kecewa, lalu akhirnya meninggalkan iman dan melepaskan imannya untuk menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena apa? Karena gak percaya, gak punya iman. Ada orang yang berdoa untuk kesembuhan, Tuhan sembuhkan aku, tapi gak kunjung sembuh. Tuhan sembuhkan aku, tapi gak kunjung sembuh. Akhirnya kecewa, meninggalkan Tuhan. Mulai berbalik kepada kuasa-kuasa kegelapan. Berpaling kepada orang-orang pintar, kepada dukun. Tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya memang tipikal manusia seperti itu. Iman yang sejati itu akan sanggup melalui ujian yang namanya kesabaran waktu. Perlu saudara ketahui bahwa saya pun menikah di umur 33 tahun. Sebenarnya itu usia yang ya saya tidak tahu apakah terlambat. Ya bagi kebanyakan orang idealnya menikah ya di usia 25 ke atas ya. Ya sedikit lah karena saya cowok. Kalau perempuan mungkin 25 itu sudah mulai ya lampu kuning. Apalagi yang pengen punya keturunan. Walaupun idealisme orang anak-anak muda sekarang tuh child free dan lain sebagainya, ya terserah. Kalau saudara tidak ingin menikah, tidak ingin punya anak, itu adalah kebebasan saudara masing-masing. Ya, ada orang yang juga ya belum menikah sampai sekarang. Lalu ada yang tersinggung karena tetangganya menyindir kok masih belum punya istri, akhirnya tetangganya dibunuh, saudaraku ya. Terlalu sensitif topik ini, saudara, pembahasan ini. Tapi sekali lagi, yang saya mau bicarakan di sini ialah iman yang sejati itu sabar. Percaya, berharap kepada Tuhan. Saudaraku, percaya aja pada pimpinan Tuhan.
saudara tidak akan menjadi pribadi yang arogan ketika saudara berharap bersandar kepada Tuhan. Saudara tidak akan menjadi pribadi yang kejam ketika berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara akan menjadi pribadi yang lemah lembut yang menanti-nantikan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu tadi adalah karakter pertama ya. Contoh di dalam perjanjian baru, orang yang dikatakan memiliki iman yang besar. Nah, sekarang kita akan bergerak kepada orang yang kedua. Saudara bisa menebak siapakah pribadi yang kedua disebutkan di dalam Alkitab punya iman yang besar? Yang kita baca bersama dari Matius 8 tadi. Ya, benar, ia adalah perwira Romawi di Kapernaum. Siapa perwira Romawi, saudaraku? Perwira Romawi jelas bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Romawi sendiri itu adalah kekaisaran yang menjajah Israel. Jadi bisa dikatakan bangsa Romawi ini adalah musuhnya orang Israel. Dia adalah seorang perwira dengan kepemimpinannya itu menguasai 100 tentara, saudaraku. Jadi ia berkuasa atas 100 tentara. Ia datang kepada Yesus meminta kesembuhan bagi hambanya, dan kebetulan hambanya itu orang Israel. Tetapi ia merasa tidak layak Yesus datang ke rumahnya. Ia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Jadi saudara, saya pernah mengupas ayat ini di dalam program seri pendalaman Alkitab. Saudara kalau ingin lebih mendalam memahaminya, saudara silakan cek di PDA atau program pendalaman Alkitab kita yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ya, pembahasan di dalam Matius 8 ayat 5-13 itu perwira di Kapernaum. Nah, iman ini besar sekali. Kenapa? Karena kalau orang hari ini ya, kalau misalnya pengen disembuhkan, biasanya mereka akan calling hamba Tuhan, Pak Pendeta atau Ibu Pendeta tolong datang ke rumah, atau tolong datang ke rumah sakit, doakan kami atau doakan anak kami supaya sembuh. Lalu pendeta atau pastor datang membawa minyak urapan, biasanya ada juga yang bawa perjamuan kudus, lalu menumpangkan tangannya dan berdoa sambil mengoleskan minyak urapan. Itu biasanya saudara akan melakukan seperti itu ya. Itu iman yang biasa. Atau saudara mendengar, oh di sini ada KKR, kebaktian kebangunan rohani, atau kebaktian penyegaran rohani, atau kebaktian kesembuhan ilahi, atau apapun juga tagline-nya, sebutannya, judulnya, yang membuat kita, oh ini ada pendeta pastor yang ternama. Dia dikenal di sosial media, khususnya di YouTube, sering berdoa kepada orang sakit dan orang sembuh, sering tumpang tangan dan orang yang didoakan katanya sembuh. Akhirnya aku harus datang malam ini. Lalu dia datang, mendengar penyembahan, pujian, ia mengalami satu trance, satu perasaan dijamah oleh Tuhan. Ia mulai bergetar, ia mulai menangis, ia mulai merasa sembuh. Aku sembuh. Wah, ini adalah contoh karena ingin ditumpang tangan dia datang langsung. Tidak salah sih, tetapi pastikan di check up ya. Karena biasanya sugesti-sugesti setelah di check up masih ada penyakitnya. Berarti belum sembuh, saudaraku ya. Nah, iman seperti itu biasa. Iman yang sejati ini perwira Romawi di Kapernaum. Ia minta Tuhan cuma berkata sepatah kata bagi hambanya yang ada di rumah, yang lagi sakit. Dia gak suruh Yesus datang. Dia gak suruh atau minta Yesus tumpang tangan. Dia gak minta Yesus berdoa panjang lebar atau mengoleskan minyak dan lain sebagainya. Dia cuma minta sepatah kata keluar dari mulut Yesus dan ia percaya. Karena itu cara kerjanya seorang perwira. Ketika ia berkata pergi, maka anak buahnya pergi. Ketika ia berkata kepada anak buahnya datang, maka anak buahnya akan segera datang. Itulah iman. Dia punya cara kerja seperti itu dan ia percaya Yesus punya otoritas. Hanya dengan berkata, hanya dengan sepatah kata saja, hambanya yang di rumah itu pasti sembuh. Maka di sini saudara baca, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.
Waduh, ini Yesus kagum dengan iman orang yang gak percaya, dengan iman orang di luar Israel. Dua orang yang dikagumi Yesus imannya di dalam perjanjian baru, kedua-duanya orang kafir, orang non-Yahudi, orang non-Israel. Tidak ada background bahasa Ibrani, tidak tahu aturan di sinagog beribadah, tidak tahu mengucapkan Yud He Vav He dengan ejaan apapun. Tidak, mereka tidak punya kebiasaan itu. Tapi Yesus mengagumi imannya yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara punya iman sebesar ini? Kalau saya pribadi, ketika saya mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak eksklusif milik hamba Tuhan. Tuhan tidak eksklusif milik pendeta aku di gereja. Tuhan tidak eksklusif milik siapapun itu, pastor, senior pastor, atau apapun juga. Sehingga saya harus minta didoakan mereka baru saya dijamah oleh Tuhan. Enggak. Bagi saya, Tuhan pastor itu adalah Tuhan saya juga. Kalau ia berbicara kepada pastor itu, ia pasti mau berbicara kepada saya. Kalau dia bisa akrab intim dengan pastor ini, dia juga bisa akrab dan intim dengan saya. Kalau doanya didengar, doaku juga didengar. Tidak ada anak emas di hadapan Tuhan. Yang ada ialah mereka yang punya iman atau tidak saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau lihat perbandingan dari perwira Romawi ya, dan juga perempuan Kanaan tadi. Karakteristik iman mereka seperti apa? Perempuan Kanaan, karakteristik imannya. 1, ia tidak menyerah walau ditolak 3 kali oleh Yesus. Saudara perhatikan, saudara sudah berdoa berapa kali, dan saudara merasa doa saudara tidak dijawab Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Saya ingat satu ungkapan, kalau saudara tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat pembelaan Tuhan, dan seakan-akan Tuhan itu terlambat menolong saudara, setidaknya percayailah satu hal ini, bahwa Tuhan itu hatinya mengasihi engkau. Kalau engkau percaya bahwa ia adalah Bapa yang baik yang mengasihi anak-anaknya, tentu saudara akan tetap percaya dan menanti-nantikan dia. Jadi karakteristik iman perempuan Kanaan yang pertama, tidak menyerah walau ditolak 3 kali. Yang kedua, ia rendah hati. Karakteristik yang kedua, dengan berkata, benar Tuhan, tapi anjing pun makan remah-remah. Jadi imannya itu percaya bahwa remah-remah dari Tuhan pun cukup. Ia tidak meminta sesuatu yang lebih. Dalam kerendahan hatinya ia percaya, Tuhan, remah-remah, serpihan-serpihan roti yang dimakan oleh anjing itu cukup, dia katakan. Jadi imannya bukan hanya tentang percaya, tetapi juga ketekunan dalam memohon, berharap, dan tidak mudah putus asa. Ayo menjadi orang percaya seperti itu. Tekun, memohon, berharap, gak putus asa. Yang kedua, Tuhan juga memberikan ujian sebelum saudara mendapatkan jawaban. Tuhan menguji hati saudaraku. Bagaimana dengan perwira Romawi? Karakteristik imannya yang pertama, rendah hati. Perwira Romawi ini berkata, aku tidak layak engkau masuk ke rumahku. Perwira loh saudaraku. Hari ini perwira itu gimana sih jabatannya? Ia memimpin 100 tentara loh. Yesus ini kalau dia arogan dengan kekuasaannya, ia akan suruh Yesus datang ke rumahnya. Bahkan ia akan perintahkan Yesus datang ke rumahnya kalau ia tidak menghormati Yesus. Tapi orang ini rendah hati sekali. Saudara, orang-orang pejabat, saudara yang punya jabatan tinggi, apakah saudara menghormati hamba-hamba Tuhan yang datang melayani? Atau engkau memerintah-merintah mereka? Ya, belajar dari iman
Belajar dari karakteristik iman perwira Romawi ini yang menghormati Yesus. Aku tidak layak engkau masuk ke rumahku. Ya. Yang kedua, pengertian rohaninya dalam. Dia punya iman yang mendalam. Dia punya gimana ya? Dia orang yang gak percaya sebenarnya. Dia adalah orang Romawi. Tapi pemahamannya tentang hal rohani itu dalam. Katakan saja sepatah kata. Bayangkan dia bisa punya iman seperti ini tuh luar biasa. Ia percaya kuasa Yesus tanpa perlu tanda atau bukti. Cukup sepatah kata saja. Jadi aplikasinya iman sejati percaya bahwa perkataan Yesus itu cukup. Pertanyaan sekarang, apakah kita percaya atas kuasa firman atau kita hanya masih melihat atau masih melihat perasaan di dalam diri kita? Bener gak ya? Bener gak ya? Aku gak yakin nih. Oh kayaknya Tuhan gak mungkin tolong kita nih. Kalau saudara percaya kepada kuasa firman, percayalah. Jangan ragu, jangan khawatir. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya kalau saudara punya kekhawatiran, jangan gerasa gerusuk, jangan panik. Utarakan kerinduan, harapan, cita-cita, bahkan kekhawatiranmu di dalam doa dan ucapan syukur. Itu kata firman Tuhan, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berkaca dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengkritisi satu hal. Saudara entah like or dislike, saya akan mengkritisi satu hal. Keselamatan itu eksklusif awalnya punya orang Israel. Karena Israel keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana Tuhan mengikat perjanjian selama-lamanya kepada suku bangsa ini. Namun penebusan Yesus tidak lagi hanya bagi orang Israel, tetapi bagi segala suku bangsa dan bahasa. Dan bagaimana prosesnya kemudian bait suci diruntuhkan. Kemudian seharusnya peribadatan yang berpusat secara sakramental di dalam bait suci itu sudah tidak bisa berlangsung lagi. Itu menunjukkan dengan kita bahwa perjanjian yang baru ini sudah mulai bekerja sejak kebangkitan Yesus. Jadi sudah tidak ada lagi eksklusivitas Yahudi Israel dalam hal ini. Semua bangsa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan dan pasti menjadi anak-anak kerajaan Allah. Saudara punya iman seperti ini atau tidak? Saudara, apakah saudara masih tetap mengagumi orang Israel? Silahkan kalau saudara mengagumi orang Israel. Mereka adalah bangsa yang punya sejarah yang luar biasa. Tetapi saya punya iman yang jauh lebih besar. Saya meneladani iman perempuan Siro-Fenisia dan iman perwira Romawi tadi. Mereka bukan orang percaya. Mereka bukan orang Yahudi Israel. Tetapi Tuhan mengagumi iman mereka. Saat ini saya tinggal di Indonesia. Saya bukan keturunan Israel. Tidak ada silsilah saya yang merujuk ke sana. Tetapi saya percaya, saya memandang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan darahnya tertumpah bagi saya untuk membasuh dosa saya. Mengampuni saya. Dan ketika saya mati, saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam kebangkitan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus di sorga. Saya punya iman seperti itu. Yang saya kritisi sekarang ialah kenapa gereja-gereja hari ini mulai menarik kiblat kembali ke Yahudi-Yahudian? Itu pertanyaan saya sekarang. Kenapa gereja hari ini mengadopsi yang namanya tahun-tahun Yahudi? Ngapain? Kenapa gereja hari ini mengadopsi cara-cara peribadatan yang ada di Israel? Mulai menggunakan sakramental, ada yang namanya membuat tabut, ada yang membuatnya namanya mesbah, ada yang membuat namanya pakaian imam-imam, kemudian mulai melakukan parade dengan pakaian dan menari-nari seperti itu.
Kenapa saudara ke Yahudi-Yahudian? Apakah ini disebut dengan iman? Saya pikir enggak. Ada juga golongan yang mulai mengubah Alkitab, mulai menulisnya di dalam bahasa Yahudi Ibrani, mulai mengganti Allah menjadi Elohim, mulai mengganti Yesus jadi Yeshua, mulai mengganti Tuhan huruf besar menjadi Yahweh. Kenapa saudara ingin kembali ke Yahudi-Yahudian? Padahal Yesus sudah menebus segala suku bangsa dan agama. Maksud saya suku bangsa dan bahasa. Ya, saya ralat, saya tidak menyebut agama dalam hal ini. Agama tidak menyelamatkan. Percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Ya, jadi Tuhan sudah menebus saudara lintas suku, bahasa, dan ras. Ya, saudara sudah diselamatkan. Ngapain saudara menengok kembali ke dalam tata ibadah orang Yahudi, kemudian ke Yahudi-Yahudian? Apakah dengan itu saudara layak disebut punya iman? Justru bagi saya, orang yang ke Yahudi-Yahudian itu tidak punya iman. Mereka tidak belajar dari perwira Romawi, mereka tidak belajar dari perempuan Sirofenisia yang percaya hanya dengan iman saja. Mereka butuh stimulan. Oh, bagaimana kalau kita menggunakan sedikit bahasa Yahudi atau tahun-tahun Yahudi, tahun-tahun Israel, supaya kita ke Yahudi-Yahudian? Kenapa? Yang orang Yahudi aja menolak Yesus, menyalibkan Yesus. Dan akhirnya apa? Bait sucinya dihancurkan oleh Panglima Titus. Ya, Jenderal Titus menghancurkannya di tahun 70 Masehi. Sehingga ibadah sakramental yang tadinya berpusat di bait suci sudah tidak ada lagi. Sebenarnya itu mengokohkan, meneguhkan bahwa Yesus menggenapkan hukum Taurat melalui kematian dan kebangkitannya. Maka tidak bisa dilakukan lagi hukum Taurat itu, saudaraku. Menjadi alat tukar keselamatan sudah tidak bisa lagi. Jadi ngapain saudara ke Yahudi-Yahudian? Ini bagi saya orang gak punya iman. Saya dari awal bertobat, saya sudah mengikuti atau membaca Alkitab saya dalam bahasa Indonesia. Saya menggunakan kata Allah. Apakah orang Muslim duluan yang pakai kata Allah? Enggak, orang Kristen di Timur Tengah lebih duluan pakai kata Allah. Di Mesir, khususnya di Alexandria, mereka terlebih dahulu menggunakan kata Allah jauh sebelum agama Islam lahir. Ya, jadi bagi saya menggunakan kata Allah sebagai saduran di dalam bahasa dari bahasa Arab yang sebenarnya adalah serumpun Semitik dengan juga bahasa Israel, saudaraku, bangsa Yahudi. Nggak masalah bagi saya. Saya dijamah oleh Tuhan, saya merasakan kasih setia Tuhan. Saya menggunakan kata Tuhan, tidak menggunakan kata Yahweh pun tidak masalah. Ya, bahkan saya sendiri pribadi menolak kata Yahweh. Karena saudara silahkan cek ya sejarahnya. Nggak usah jauh-jauh, secara singkat aja lah. Walaupun saya sudah belajar dari salah satu lecture yang bekerja sama dengan Israel dan Indonesia di dalam penelaahan Alkitab, saudaraku ya. Dan ia mengatakan bahwa Yahweh itu adalah usaha dari orang-orang teolog modern memasukkan vokal ke dalam Yod He Vav He atau tetragramaton 4 huruf mati ini. Usaha mereka untuk memasukkan vokal supaya bisa dibaca, padahal pembacaan Yod He Vav He atau YHVH itu tidak pernah lagi dilafalkan bahkan sebelum Yesus datang menjadi anak manusia. Sebelum Masehi sudah tidak pernah lagi diucapkan kata Yod He Vav He, itu tidak pernah. Karena itu rahasia. Ya, kalau dalam aturan Yahudi Rabinik yang konservatif dan ortodok, yang boleh mengucapkan Yod He Vav He itu pelafalannya dengan tepat itu hanyalah imam agung yang masuk setiap 1 tahun sekali. Ya, kalau tidak salah ini ya. Kalau enggak itu diucapkan oleh imam besar pada hari raya tahun Yobel. Dan sampai sekarang tidak ada yang pernah tahu bagaimana cara melafalkannya. Sementara Yahweh itu kalau diselidiki, itu pelafalannya tidak 100% benar. Kalau saudara melakukannya dan nekat melakukannya, bukankah itu
sudah melanggar apa yang dikatakan di dalam hukum, di dalam 10 perintah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi saudaraku, bangsa Israel tahu bagaimana cara menghormati Tuhannya. Jadi mereka mengganti 4 huruf mati Yod He Vav He itu menjadi Adonai atau Hashem. Ya, saudaraku, Shema. Mereka tidak sembarangan mengucapkannya. Hari ini orang yang karismatik modern dengan seenaknya ngomong Yahweh, 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 Yahweh. Seenaknya bagi saya itu tidak menghormati Tuhan dan justru tidak punya iman. Bagi saya, dalam bahasa saya, karena saya percaya Tuhan menebus saya, sekalipun saya orang Indonesia, saya ngomong Tuhan dalam bahasa Indonesia, Yesus saya panggil. Logikanya apa sih? Logikanya sederhana, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus memang betul-betul pengen Alkitab kita itu menggunakan bahasa suci Ibrani semata, kenapa perjanjian baru itu ditulis murid-murid ke dalam bahasa Yunani? Ya, tulisan-tulisan di dalam perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Gerika, bahasa Yunani, saudaraku. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional pada waktu itu. Ibaratnya sekarang bahasa Inggris. Kemudian Alkitab itu pun ditulis ke dalam berbagai-bagai bahasa. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan boleh percaya kepada Yesus. Itu tujuannya. Kenapa harus memaksa harus balik kepada bahasa Ibrani lagi? Kan lucu, saudaraku ya. Justru tidak punya iman bagi saya. Kalau saudara punya iman, saudara percaya bahwa Tuhan menebus segala suku, bangsa, dan bahasa. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita belajar dari kedua karakter di sini, kedua pribadi di sini yang punya iman yang besar dan iman yang luar biasa yang membuat Tuhan kagum. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami dengan kerendahan hati datang kepadamu. Memohon kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kebenaran firman yang memperkuat kami dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan Tuhan tolong supaya kami boleh memiliki progres di dalam pertumbuhan iman kami. Tidak hanya iman sekedar menjadi pendengar, tidak hanya sekedar menjadi orang yang suka membicarakan firman Tuhan, tetapi kami mempunyai iman yang progresif, yang tumbuh menjadi pelaku-pelaku dan menjadi orang-orang yang taat, setia melalui setiap ujian dan sabar menanti-nantikan Tuhan. Kami mau belajar dari iman perempuan Sirofenisia dan dari iman seorang perwira Romawi dari Kapernaum, Tuhan. Kami percaya sekalipun kami ini orang di luar Israel, tetapi keselamatan sudah kami terima oleh karena iman. Yesus sudah mati bagi kami dan kami boleh menerima Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita atas hari Minggu yang penuh dengan damai sejahtera ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.